Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kalau sore hari ini kita kembali datang untuk beribadah kepada Tuhan. Di tahun 2021 ini, kita sudah memasuki bulan yang kedua. Marilah kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap setia kepada kita. Kita tetap percaya janji Tuhan tetap terukir dalam setiap kehidupan kita. Mari kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan, Allah yang tak pernah meninggalkan setiap kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan setiap kami. Kami mau tetap memegang janji-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur kalau sore hari ini kami masih boleh beribadah dengan kekuatan dan dalam kasih Allah. Kiranya ibadah kami sore hari ini berkenan kepada Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, siapkan hati kami agar kami dapat dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan dan dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Urapi hamba-Mu dan setiap kami yang mendengar, agar kami boleh memiliki pengertian yang sama, sehingga kami juga dapat bersama-sama melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan Februari ini dikenal sebagai bulan kasih sayang. Karena ada momen yang begitu dinantikan oleh pasangan yang sedang berkasih-kasihan, yang sedang bercinta, yaitu momen Valentine Day. Kita bisa melihat, kalau tidak pandemi ini, kita bisa melihat banyak orang berjualan bunga di pinggir jalan. Hiasan-hiasan di mal-mal akan bernuansa kasih sayang. Kalau tidak pandemi, ini juga merupakan momen yang spesial. Karena apa? Karena berbarengan dengan Hari Raya Imlek. Tentu hotel-hotel atau mal-mal sudah merancangkan sesuatu yang istimewa tentunya. Tapi karena pandemi, maka tidak jadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, intinya bukan di situ. Intinya adalah bagaimana kita mengenal kasih itu. Karena banyak orang tidak mengerti hakikat kasih. Banyak orang hanya memahami kasih itu sebagai sekadar perasaan saja. Tetapi Alkitab mengajar kepada kita bahwa kasih itu bukan hanya sekadar perasaan, tetapi kasih itu merupakan sebuah tindakan. Kasih itu aktif, kasih itu berbuat sesuatu, kasih itu melakukan sesuatu. Mengapa demikian? Karena kasih yang diajarkan Alkitab itu adalah tentang pribadi, yaitu pribadi Allah sendiri. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8 di sana dikatakan, karena Allah adalah kasih. Itulah sebabnya kasih itu bertindak dan bukan hanya sekadar perasaan. Kita berempati pada orang lain yang sedang berduka. Tetapi ketika kita tidak berbuat sesuatu, maka itu bukanlah kasih. Itu hanya kasihan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka pribadi Allah itu sendiri ada dalam hidup kita. Sehingga pribadi Allah itu harus kita nyatakan kepada dunia melalui kehidupan kita yang penuh dengan kasih. Hidup yang penuh dengan kasih itu bagaimana sih? Apakah suka memberi? Apakah hanya sekedar kita tidak pernah bertengkar dengan orang lain? Ternyata tidak cukup hanya itu. Itu memang bagian dari kasih, tapi bukan itu satu-satunya. Nah, untuk melihat bagaimana hidup yang penuh dengan kasih itu, maka Rasul Paulus mengajarkan kepada kita tentang dua karakteristik kasih yang kita baca dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-9. Roma 12 ayat yang ke-9 berkata demikian, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Sekali lagi, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Bapak-Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan secara keseluruhan pasal 12 ini, kita melihat Rasul Paulus sebelumnya mengajarkan kepada kita tentang ibadah yang sejati. Kita bisa baca di ayat yang pertama dan kedua, dan kemudian dilanjutkan dengan bagaimana kita melayani Tuhan di ayat yang ketiga sampai yang 8. Dan mulai ayat yang 9 ini, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bagaimana kehidupan ibadah dan kehidupan pelayanan kita itu
dapat berjalan sesuai dengan kehendak Allah, yaitu harus dengan kasih. Nah, maka dalam ayat yang ke-9 ini, Rasul Paulus memberikan kesimpulan awal tentang karakteristik kasih. Yang pertama adalah kasih itu merupakan inisiatif dari dalam diri kita yang tulus. Di ayat yang ke-9a tadi disebutkan, hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Bapak Ibu Saudara, kata hendaklah ini sebenarnya tidak muncul dalam bahasa aslinya. Tetapi dalam bahasa aslinya itu teks itu berbunyi, kasih itu tidak munafik. Kasih itu tulus. Kasih yang tulus itu bagaimana sih? Yang pertama, kasih yang tulus itu disebutkan Rasul Paulus, ditandai dengan mengasihi sebagai saudara atau kasih persaudaraan. Hubungan dalam sebuah keluarga yang sehat, ditandai dengan adanya ketulusan masing-masing pribadi dalam anggota keluarga tersebut. Paling gampang kita melihat ketulusan itu dari orang tua kita. Orang tua yang di dalam Kristus. Demikian mengasihi anak-anaknya. Mereka tidak memberikan tuntutan apapun pada anak-anaknya. Mereka itu sangat bangga apabila melihat anak-anak mereka itu hidup takut akan Tuhan. Dan dengan demikian juga berarti menghormati orang tua mereka. Sekalipun anak-anak itu belum mampu membalas jasa mereka mungkin dengan memberikan pemberian-pemberian yang berharga, memberikan harta. Mungkin anak-anak itu tidak mampu. Tapi ketika orang tua itu melihat bahwa anak mereka itu berbakti, anak mereka itu mengasihi Tuhan, maka itu sudah membuat mereka tersenyum bahagia. Bapak Ibu Saudara, itulah kasih yang tulus. Kasih yang tulus itu ditandai dengan memiliki kasih persaudaraan. Yang kedua, kasih yang tulus itu ditandai dengan kerendah hatian yang dikatakan saling mendahului memberi hormat. Orang yang memiliki kasih yang tulus tidak pernah takut kehilangan hormat. Sebaliknya, orang yang rendah hati dengan mengedepankan orang lain itu akan membuat Allah sendiri yang akan turun tangan memberikan kemuliaan kepada mereka. Orang yang rendah hati disebutkan Tuhan Yesus mewarisi bumi. Apa itu mewarisi bumi? Mewarisi bumi dalam pengertian adalah dimanapun dia berada, orang yang rendah hati itu akan dapat diterima oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian kasih yang tulus itu ditandai dengan sikap tanpa pamrih. Orang yang memiliki kasih itu ketika melakukan segala sesuatu, maka itu diniatkan untuk Tuhan. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam kitab Kolose, hendaklah kamu melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Orang yang memiliki hati yang tulus, kasih yang tulus itu akan melakukan hal yang demikian. Itulah yang akan mengobarkan rohnya untuk setia melayani Tuhan. Karena apa? Karena dalam pikirannya melakukan sesuatu untuk berbuat sesuatu untuk manusia, berbuat sesuatu untuk sesamanya, itu sama dengan melayani Tuhan. Selanjutnya, kasih yang tulus itu juga ditandai dengan sikap optimis di dalam doa. Ini menandakan bahwa kehidupan orang yang penuh dengan kasih akan melihat segala sesuatu dari perspektif Tuhan. Dia melihat segala sesuatu dalam rangkaian rencana Allah, sehingga dia dapat selalu bersukacita dalam pengharapan. Akan bertahan dalam kesesakan, dan akan tetap bertekun di dalam doa. Oleh karenanya, orang yang demikian ini, orang yang optimis di dalam doa,
adalah orang yang memiliki kasih yang tulus, dan itu akan tersalur keluar. Kita akan membangkitkan semangat orang yang lemah, memberikan harapan kepada orang-orang yang sudah kehilangan pengharapan, sehingga orang-orang itu tidak tersesat, tidak terjebak dalam tidak terpuruk dalam permasalahan yang ada, sehingga mereka bisa kembali tengadah melihat kepada Tuhan sebagai sumber solusi yang mereka butuhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, selanjutnya bahwa kasih yang tulus itu berarti kita memiliki kemurahan hati kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari semua tanda yang sudah kita pelajari tadi, ini menunjukkan bahwa kasih yang tulus itu digerakkan dari dalam diri kita. Itu merupakan inisiatif kita yang tidak dipengaruhi oleh orang lain. Kenapa demikian? Karena kasih itu digerakkan dari dalam hati nurani kita, di mana Allah bertahta dalam hidup kita. Itu poin yang pertama. Karakteristik yang kedua yang diajarkan oleh Rasul Paulus adalah memiliki respon positif yang dilakukan oleh orang lain. Di ayat yang ke-9b dikatakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Bapak Ibu Saudara, ayat ini tidak sekadar berarti menjauhi kejahatan, tetapi sungguh-sungguh membenci kejahatan. Hal-hal yang jahat itu sangat dibenci. Demikian juga sebaliknya. Kita tidak hanya sekadar melakukan kebaikan, tetapi memiliki keterikatan dengan kebaikan itu. Artinya kita tidak bisa lepas dari kebaikan. Sehingga segala sesuatu, setiap saat yang kita kerjakan, itu semata-mata hanya kebaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup bersama dalam sebuah komunitas atau masyarakat, tentunya kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Betul? Sekalipun kita sudah melakukan hal-hal yang baik, tidak pernah berbuat jahat, pasti saja ada orang yang menganggap salah di mata mereka. Ya, kalau demikian, bagaimana sikap kita? Ada kalanya kita tidak disukai justru ketika kita berbuat baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagian ini merupakan sebuah ujian terhadap ketulusan kasih kita, yaitu ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang bertentangan dengan kita. Bagaimana respon kita terhadap orang lain? Hal yang pertama yang harus kita lakukan sebagai orang yang memiliki kasih adalah memiliki, sekali lagi, hidup yang rendah hati dan tidak meremehkan orang lain. Jangan menganggap dirimu pandai, kata firman Tuhan. Mungkin kita memang berada dalam posisi yang lebih unggul, yang lebih dari orang lain, tetapi kita tidak boleh bermegah tentang hal itu. Bapak Ibu Saudara, kebanyakan orang yang memiliki kelebihan dibandingkan orang lain, ketika egonya tersinggung, ketika harga dirinya terusik oleh orang-orang yang berada di bawah mereka, seringkali mereka membanggakan dirinya dan merendahkan orang lain. Wah, aku ini kan sudah hebat, dia loh siapa? Anak kemarin sore masih kerucuk, masih bau kencur, belum apa-apa itu dibandingkan dengan aku. Kenapa? Karena harga dirinya terusik, karena dia terlalu membanggakan diri mereka. Nah,
Bapak Ibu, hal itu tidak dimiliki oleh orang yang memiliki kasih Tuhan. Dia akan rendah hati, sekalipun dia direndahkan, dia tetap rendah hati karena melihat Tuhan Yesus. Karena dia belajar dari Tuhan Yesus yang rendah hati, yang tidak akan membanggakan dirinya melebihi Tuhan. Nah, hal yang kedua adalah orang yang memiliki kasih Tuhan itu lebih mengedepankan perdamaian daripada pertikaian. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, usahakanlah berdamai dengan semua orang. Kan kita yang disakiti, kan kita yang dibenci, kan kita yang dimusuhi. Seharusnya tergantung kita, mau balas musuhi, mau balas kejahatan mereka, mau balas membenci mereka, kan tergantung kita. Itu konsep dunia. Tetapi konsep yang diajarkan Tuhan tidak demikian. Orang yang memiliki kasih lebih mengedepankan perdamaian dengan orang lain. Mengedepankan perdamaian dengan orang lain itu gimana sih? Kita tidak mengambil hak Tuhan, yaitu hak pembalasan. Dikatakan firman Tuhan, pembalasan adalah hakku. Oh, berarti kita nggak balas boleh dong? Ya harus kita nggak balas kejahatan mereka. Tapi kita boleh berdoa dong supaya Tuhan membalaskan. Nah ini yang tidak boleh. Usahakan perdamaian itu berarti ada damai sejahtera dalam diri kita yang keluar untuk orang lain. Kita juga berdamai, artinya kita sudah tidak memikirkan kejahatan mereka, kita tidak memikirkan kesalahan mereka, kita tidak memikirkan kebencian mereka. Yang ada dalam diri kita hanyalah Shalom yang memberkati musuh kita, yang memberkati orang yang mengutuk kita, dan mendoakan yang terbaik buat orang-orang yang menganiaya kita. Bukankah itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Jadi kita tidak boleh berdoa, oh Tuhan tolong, aku gak salah loh Tuhan, dia yang salah, hukum dia seberat-beratnya Tuhan. Oh tidak demikian. Jadi kita tidak demikian. Itu artinya kita sedang mengambil hak pembalasan Tuhan, dan Tuhan tidak berkenan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang memiliki kasih Tuhan itu akan tetap selalu berbuat baik sekalipun dijahati. Sekalipun dibalas dengan kejahatan, mereka akan tetap berbuat baik. Kenapa harus demikian? Karena lambat laun perbuatan baik itu akan membuat kejahatan orang lain itu memudar. Mereka akan malu dengan sendirinya tanpa kita harus mempermalukan mereka. Dan akhirnya kita bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu Saudara, terus terang saja, kita tidak mudah untuk melakukan hal ini. Melakukan kasih dengan sempurna itu sesuatu yang sangat-sangat sulit untuk kita lakukan. Memang benar. Dan Tuhan pun tidak menuntut kita melakukan dengan sempurna, karena Tuhan tahu bahwa kita ini tidak sempurna. Namun Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengerjakan kasih itu. Ketika kita merasa tidak mampu, Tuhan akan mengingatkan kita bagaimana Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita sampai mati di atas kayu salib, bukan setelah kita bertobat, tetapi ketika kita masih berdosa. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan mengingat dan meneladani kasih Kristus, kita di dalam ketidaksempurnaan kita harus berusaha untuk terus berbuat kasih. Di dalam ketidaksempurnaan kita, apabila kita berserah dan melibatkan Tuhan dalam segala hal yang kita kerjakan,
untuk menyatakan kasih Tuhan, maka saya percaya Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan kasih kita. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, yang diminta Tuhan itu apa? Yang diharapkan Tuhan dari kita adalah jangan kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Dengan selalu dekat dengan kasih karunia Allah, maka kita akan selalu mendapatkan kekuatan-kekuatan baru untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendaki Allah. Kita harus terhubung terus-menerus dengan Allah, supaya di dalam ketidaksempurnaan kita dapat melakukan kasih yang sempurna dari Allah. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu sore hari ini yang mengajarkan kami tentang kasih. Memang Tuhan, dalam ketidaksempurnaan kami masih begitu sulit mengasihi dengan kasih yang sempurna seperti Tuhan mau. Tapi biarlah Tuhan, di dalam ketidaksempurnaan kami mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kami mau melihat Engkau sebagai teladan kami. Kami mempercayakan hidup kami kepadamu, supaya kami memiliki kekuatan, memiliki keberanian untuk menyatakan kasih kami kepada dunia ini ya Bapak, sehingga melalui kehidupan kami yang penuh kasih, dunia mengenal Tuhan, dunia mengenal Engkau sebagai pribadi yang menyelamatkan kami. Terima kasih ya Bapak untuk kesempatan sore hari ini. Biarlah Tuhan, kami mau belajar untuk hidup berdamai dengan orang lain, mau mengampuni semua kesalahan orang lain dengan tidak mengingat-ingatnya lagi, seperti Engkau tidak mengingat dosa-dosa kami lagi. Biarlah hidup kami dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan, sehingga hidup kami tidak memiliki beban apapun di dunia ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu GPPS Anugerah Muria. Apapun dan bagaimanapun keadaan mereka saat ini, kami percaya bahwa mereka semua ada dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan turut campur tangan dalam setiap pergumulan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka, kiranya Tuhan Yesus menolong, sehingga mereka juga boleh melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan begitu nyata dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kelanjutan pelayanan di GPPS Anugerah Mulia ini. Saat ini kami masih menjalani pelayanan online, kiranya kami rindu pelayanan kami ini, pelayanan yang sederhana ini Tuhan, bisa memberkati banyak orang, bisa memperkenalkan Tuhan kepada orang-orang yang lebih luas lagi, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Berkati setiap kru yang terlibat dalam pelayanan ini, setiap pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan ini, kiranya Tuhan memberkati mereka, jerih payah mereka Tuhan perhitungkan, sehingga segala sesuatu Tuhan boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami ini dari pusat hingga ke daerah. Kiranya Tuhan terus campur tangan bagi pemerintahan di bangsa kami ini, sehingga mereka bisa bersatu hati, bersinergi untuk membawa masyarakat Indonesia ini menuju masyarakat yang adil dan makmur. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur. Kalau sebentar kami akan berpisah, kiranya kasih dan penyertaan Tuhan akan tetap menyertai kami. Sekarang saudara-saudara, mari kita arahkan hati kita dan mengangkat tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Kiranya berkat dan perlindungan dari Allah Bapa, kasih sayang dan hikmat dari putranya yang tunggal, penyertaan, damai sejahtera dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa dalam ibadah online Senin depan.